terakhir. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bisa mengikuti ini, dan mudah-mudahan yang lain bisa terus connect dan bisa sama-sama ikut pengajian ini bersama keluarga. Saya persilakan kepada Bapak Ustadz Muhammad Arifin untuk menyampaikan tausiahnya. Fadhol Ustadz. Terima kasih Pak Tubagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Kedaung Hijau yang berbahagia. Pertama tentu saya sangat berterima kasih dan bersyukur kita bisa bertemu pada kesempatan ini, walaupun secara maya tidak tatap muka langsung, tapi tidak mengurangi arti silaturahmi kita, mengaji kita, dan belajar kita. Kesyukuran yang kedua, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian juga untuk melihat secara lebih luas gitu ya, bahwa ini kita sekarang dengan adanya COVID-19 ini, virus corona, kita seharusnya dan tergugah gitu ya untuk bersyukur lebih banyak. Betapa tidak bahwa kita merasakan seolah-olah sekarang ini Al-Quran sedang turun kepada kita, bahwa seolah-olah Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita. Bagaimana itu? Kita lihat di barat, di California, di Chicago saja ada billboard, ada papan pengumuman yang di situ menyampaikan pesan Nabi Muhammad untuk mencuci tangan, untuk jangan pergi ke tempat yang terjadi wabah, jangan keluar kalau kita lagi ada di dalam tempat atau lokasi yang terkena wabah, jangan keluar dari situ. Itu di sana gitu, di barat dipasang pengumuman atau iklan reklame semacam itu menandakan seolah-olah memang baik kita umat Islam maupun umat manusia secara umum sekarang sedang disadarkan oleh Allah melalui virus corona ini. Ini loh ajaran yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu loh, yang mungkin kamu cari-cari dari dulu kemana-kemana, ini ada pada ajaran Nabi Muhammad gitu. Begitu juga kalau kita lihat di dalam kasus COVID ini juga. Kalau kita lihat ayat-ayat musibah gitu, kita baca ayat-ayat tentang musibah, ayat tentang bencana, ayat tentang cobaan, itu terasa betul seolah-olah ayat itu turun pada kita sekarang ini. Gitu. Jadi itu tentu saja menambah, seharusnya ya sejatinya menambah kesyukuran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui corona, melalui apa yang kata orang dan hadis memang juga mengatakan ini sebagai tentara Tuhan, tentara Allah, itu menyadarkan banyak orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sadar akan hal itu. Gitu. Yang kedua, kesyukuran yang ketiga, walaupun mungkin tidak seberapa gitu, tapi saya ingin mengingatkan kesyukuran yang ketiga itu bahwa kiamat tidak jadi hari ini. Karena beberapa hari ini kan beredar video ya, bahkan ada ceramah Ustadz mengatakan malam 15 Ramadan yang bertepatan dengan Jumat akan terjadi ini itu, dan itu sempat meresahkan sebagian masyarakat kita, terutama yang di perkampungan, yang mungkin bacaannya sedikit, wawasannya mungkin tidak luas, itu mereka sangat terganggu dengan wacana semacam itu. Bahwa kiamat akan terjadi, ya kita meyakini itu iya, tetapi membesar-besarkan apalagi berdasarkan berita-berita yang tidak benar, hadis-hadis yang juga palsu gitu ya, itu sebetulnya tidak banyak gunanya, bahkan hanya meresahkan. Karena itu ini membuktikan hari ini tidak terjadi apa-apa, membuktikan bahwa memang tidak benar apa yang disampaikan oleh sebagian orang itu. Lagi pula kalau kita berbicara soal kiamat, agama kita kan agama yang mengajarkan optimisme. Mengajarkan optimisme.
Bahkan ada hadis yang menyebutkan, seandainya kiamat akan segera terjadi dan di tanganmu sebagian atau salah seorang di antara kamu sedang memegang benih tanaman untuk dia tanam, tanamlah. Gitu. Ini kan menggambarkan bahwa kita nggak usah pikirkan amat gitu soal kiamatnya. Yang penting kalau di tangan kita ada benih untuk kita tanam, bahkan besok terjadi kiamat pun kita masih disuruh untuk menanam. Jadi tugas kita adalah menanam, tugas kita adalah berbuat sesuatu, tugas kita adalah melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Soal hasil serahkan kepada Allah. Nah, teman-teman yang sering menggembar-gemborkan soal akhir zaman, soal kiamat itu seolah-olah gitu ya, seolah-olah menghadapi hidup ini dengan pesimis. Seolah-olah hidup ini sudah tidak ada harapan gitu, pengen cepat-cepat kiamat gitu. Ditunggu atau tidak, cepat atau lambat itu pasti terjadi. Nah, karena itu Rasulullah juga ketika ditanya oleh salah seorang tentang kapan itu kiamat terjadi, beliau jawabnya, emang kamu sudah nyiapin apa? Gitu. Emang kamu sudah punya ibadah apa kok nanya-nanya soal kapan kiamat terjadi? Jadi saya kira kita lebih baik soal kiamat itu mengimaninya dengan sepenuh hati, tetapi tetap optimis menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai khalifah. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran yang sering kita dengar tentu saja. Ramadan menjadi mulia, menjadi sangat terhormat, beda dengan bulan-bulan lain, itu karena Al-Qur'annya. Lailatul Qadar juga menjadi mulia, lebih baik dari 1000 bulan bahkan, itu karena Al-Qur'annya turun pada malam hari itu. Sehingga kemudian ulama juga menyimpulkan apapun, siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti menjadi mulia. Kita lihatlah orang-orang yang hafal-hafal Al-Quran, itu posisinya mulia. Banyak dikabarkan orang yang hafal Al-Quran kemudian meninggal dunia, beberapa tahun sudah berada di dalam kubur, ternyata jasadnya masih utuh, dan seterusnya. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini kita hal terbaik untuk memanfaatkan bulan Ramadan adalah dengan berhubungan dengan Al-Quran. Nah, berhubungan dengan Al-Quran ini, berinteraksi dengan Al-Quran ini, ada yang memahaminya dengan cara mengaji, memperbanyak hafalan, menambah hafalan, yang dikenal dengan tadarus. Gitu. Tetapi sebenarnya tadarus yang berkembang atau dipraktekkan oleh banyak orang, banyak masih yang belum sesuai dengan apa yang dimaksud dari makna tadarus itu. Tadarus itu mendalami, gitu ya, mengkaji, mendalami makna-makna Al-Quran, mempelajari maknanya. Apalagi kalau dihubungkan dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu kan kata tadabbur seakar dengan kata dubur. Dubur itu artinya bagian belakang, ujung. Nah, artinya kalau kita mentadaburi Al-Quran itu, kita mencari, memahami terus sampai ujung kira-kira gitu, sampai batas kemampuan kita untuk memahami Al-Quran. Itu tadabbur. Jadi bukan sekedar baca hatam. Hatamnya baik, tentu saja hatamnya baik, tetapi akan lebih baik kalau kita berusaha untuk memahami makna-maknanya, baik melalui terjemahan yang resmi Kementerian Agama maupun melalui tafsir-tafsir yang sudah banyak beredar. Nah, karena itu saya juga ingin mencoba mengajak kita menggali sedikit dari banyak sekali kandungan Al-Quran yang bisa kita pelajari untuk kita dalami dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kita menemukan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah diturunkan untuk seluruh umat manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kebermanfaatan Al-Quran pada hakikatnya tidak hanya bisa dirasakan oleh orang yang memeluk Islam, tetapi juga oleh orang yang belum memeluk Islam.
Nah, karena itu juga banyak sekali anjuran-anjuran di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk sering-sering melakukan sesuatu yang manfaatnya tidak hanya terbatas pada diri kita saja. Ada ulama-ulama menyimpulkan, walaupun ulama sepakat itu, ulama menyimpulkan bahwa suatu amal perbuatan baik seseorang itu akan bernilai plus, gitu, bernilai lebih kalau kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang yang lebih banyak. Contohnya saya tahajud umpamanya itu. Tahajud saya itu yang merasakan manfaatnya ya hanya saya. Tetapi ketika saya mengaji, ketika saya menulis artikel, ketika saya menyampaikan itu keilmuan atau hal-hal terkait Al-Quran kepada orang banyak, manfaatnya akan dirasakan oleh orang banyak. Nah, yang begitu dinilai oleh banyak sekali ulama lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya juga dibanding yang pahalanya atau manfaatnya hanya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, wajar kalau kemudian kita menemukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di antaranya yang mengatakan kisah umpamanya orang yang berusaha sebisa mungkin untuk memberi manfaat kepada orang lain. Disebutkan misalnya ada orang yang masuk surga. Nabi mendengar suara orang itu, melihat wajah orang itu di dalam surga, dicari tahu apa sebabnya. Rupanya sebabnya sederhana. Dia ketika di dunia melihat di jalan umum ada pohon, batang pohon yang menghalangi jalan, dia menebang bahan pohon itu, dia potong, dia singkirkan supaya tidak mengganggu orang yang melintas di jalan itu. Itu saja ganjarannya surga. Gitu. Nah, dia kan ketika melakukan itu, dia tidak berpikir, ini bukan tugas saya, kan sudah ada Pak RT, udah ada Pak RW, udah ada lurah, udah ada bagian per tata kota dan seterusnya gitu. Bukan tugas saya. Enggak, dia nggak berpikir itu. Dia berpikir bahwa ini jalan-jalan umum, gitu. Ini jalan dilintasi oleh orang banyak. Saya akan merasa ketika saya melintasi jalan itu, saya merasa terganggu, tentu orang lain juga merasa terganggu. Nah, dengan cara berpikir yang begitu, dia kemudian memotong kayu yang tadi mengganggu jalan itu, menyingkirkannya, dan gara-gara itu dia kemudian masuk surga. Ada hadis lain lagi yang masih terkait dengan hal itu. Pedagang umpamanya nih. Ada dulu bahkan Nabi mengisahkan ini terjadi pada masa sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Islam. Artinya bisa jadi pada umat Yahudi, bisa jadi pada umat Nasrani. Yang sebelum kita lah, sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu kata beliau dulu ada pedagang yang yatajawaz. Yatajawaz itu maknanya kurang lebih melebihi batas-batas batas dari kebaikan ya, batas dalam melebihi batasnya dalam arti yang baik. Maksudnya begini, kita berjualan dengan menjual barang, sesuatu barang umpamanya dengan harga 100.000. Ketika ada orang mau membeli barang itu dan orang itu hanya punya 95.000 katakan, masih kurang 5.000, nggak apa-apa deh, ambil aja Pak, ambil gitu, nggak apa-apa deh, saya rugi-rugi dikit atau saya untung saya kurang. Yang jelas sikap yang begitu itu namanya yatajawaz, gitu, melampaui batas atau berbuat baik yang melebihi dari seharusnya. Padahal kalau kita jual dengan harga 100, seharusnya orang bayar 100, tapi karena dia punya uangnya 95, oke lah, nggak apa-apa, udah ambil aja. Nah, itu dulu ada diriwayatkan dalam hadis, orang semacam itu ketika berdagang seperti itu, balasannya juga surga, gitu. Karena dia berpesan juga kepada pembantu-pembantunya di warung itu, kalau ada orang datang dalam keadaan susah, dia mau pinjam, mau ngutang, dia butuh barang sehari-hari untuk di rumahnya, tapi belum punya uang, dia mau ngutang, kasih aja katanya, kasih. Atau ketika sudah jatuh tempo belum bisa bayar utang, nggak apa-apa, kasih. Mengapa dia melakukan
itu dia berharap semoga Tuhan juga berbuat begitu kepada saya nanti di akhirat. Artinya kalau perbuatan saya sedikit, yang baik ini sedikit, ya dimaklumin lah sama Tuhan, itu dimaklumin. Karena saya di dunia sudah melakukan hal seperti itu. Dan benar saja, Nabi mengatakan dalam akhir hadis itu, dia benar-benar dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ketika di dunia sikapnya seperti itu, mudah memberi sesuatu kepada orang lain, gitu, mudah memaafkan, ya tajawaz dalam arti yang seperti tadi. Dalam riwayat yang agak berbeda, ini kemungkinannya sih kasusnya sama, tapi melalui jalur yang berbeda riwayatnya sehingga ceritanya sedikit berbeda. Itu dikabarkan bahwa orang tersebut ketika ajalnya tiba, itu didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, dan tentu malaikat sudah mendapat informasi dari Tuhan tentang siapa orang ini. Informasi yang diterima oleh malaikat nampaknya bahwa orang ini adalah orang baik. Amalnya banyak, pahalanya banyak. Sehingga malaikat penasaran. Dia bertanya, Anda ini apa sih perbuatan baik Anda? Gitu. Tolong sebutkan deh. Karena dia seolah-olah malaikat taunya ini orang baik sekali, pahalanya banyak. Orang itu bilang, enggak, saya enggak punya perbuatan baik. Gitu. Biasa-biasa aja, saya seperti orang biasa saja. Sampai ditanya 2 kali oleh malaikat, coba kamu pikir lagi deh. Coba kamu lihat-lihat lagi, apa sih perbuatan kamu yang baik sehingga kamu tergolong orang yang istimewa. Nah, dia itu menjawab, ya kalau memang ada perbuatan saya yang dianggap baik, paling-paling itu ya itu saya ngasih utangan, pinjaman kepada orang, ketika dia belum bisa bayar, saya maafin. Atau ketika saya berdagang begitu juga, takaran 1 liter, itu ketika saya takar, ya saya lebih-lebihin dikit. Timbangan mestinya 1 kilo, sudah pas sesuai timbangan 1 kilo, saya lebih-lebihin dikit. Kan ada kan di zaman kita juga sekarang kadang-kadang kalau kita beli kacang lah apa itu, kadang-kadang orang sudah ditimbang atau sudah ditakar pas dikasih tambahan. Itu sebutnya meniru praktek yang dulu. Itu aja katanya, perbuatan saya itu kalau itu dianggap baik ya itu katanya. Akhirnya malaikat mencabut nyawanya dan di akhirat dia masuk surga. Nah, poin saya di sini adalah bahwa perbuatan baik yang melebihi sampai keluar gitu dari batas keuntungan pribadi kita, itu pahalanya tidak main-main, pahalanya surga gitu. Nah, ternyata perbuatan baik itu tidak terbatas pada yang tadi dagang atau menyingkirkan kayu ataupun apalah yang menghalangi jalan umum. Itu bisa lebih dari itu, bisa apa saja. Memang kadang-kadang orang dalam memahami hadis-hadis semacam ini, ada yang memahaminya harfiah. Saya ingin mengingat lagi ya, ada dulu di Lombok, di Pulau Lombok itu, kan banyak sekali masjid dibangun. Sampai-sampai pernah suatu masa itu terjadi sholat Jumatnya bergiliran. Jadi Jumat ini di masjid ini, Jumat berikutnya masjid yang lain. Karena kalau semua masjid menyelenggarakan sholat Jumat, itu bisa dipastikan ada beberapa masjid yang tidak penuh atau tidak sampai 40 orang gitu. Karena saking banyaknya masjid. Nah, ketika ditanya kenapa sih gitu, dicari tahu kenapa sih orang di sana itu begitu giat membangun masjid gitu ya, mau mengeluarkan uang. Salah satu alasannya dasarnya adalah hadis bahwa orang yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Saya ingin punya rumah di surga katanya gitu. Nah, itu pemahaman yang begitu kan boleh dibilang sedikit banyak itu harfiah. Karena sebetulnya kita perlu memahami bahwa yang dimaksud oleh hadis itu tidak semata-mata masjid, tetapi fasilitas umum. Gitu. Masjid adalah bagian dari fasilitas umum. Sama ketika di dalam Al-Quran disebutkan, hendaklah kalian memakai pakaian yang rapi, yang bagus ketika pergi ke masjid. Gitu. Masjid itu adalah contoh dari tempat umum. Jadi bukan berarti kemudian ketika kondangan pakaian kita jelek, ketika kita ke kantor pakaian kita, karena yang diperintahkan ke masjid bukan itu. Itu adalah satu contoh. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa perbuatan baik kita yang dinilai sangat besar manfaatnya atau pahalanya oleh Allah itu
tidak terbatas pada hal-hal yang seperti tadi, menyingkirkan kayu atau duri atau apalah gitu, bahkan termasuk juga di dalam doa. Nah, ini yang saya ingin mengajak kita memperbanyak lah. Berdoa itu suatu ibadah, salah satu bentuk atau cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan apa yang menjadi harapan kamu. Nah, dilanjut ayat itu di akhir bagian akhir dari ayat itu Allah mengatakan bahwa orang-orang yang yastakbirun, alladzina yastakbirun, digunakan kata yastakbirun di situ, orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepada aku, itu akan masuk neraka nanti. Nah, jadi dari sini ulama menyimpulkan bahwa ibadah yang dimaksud pada ayat itu yang tadi orang yang sombong dalam beribadah kepada Allah adalah orang yang tidak mau berdoa, karena disebut di bagian awal itu perintah untuk berdoa. Dan penafsiran yang semacam itu sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan bahwa ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Kemudian setelah mengatakan itu, beliau membaca ayat yang tadi kita baca, ud'uni astajib lakum. Nah, karena doa itu bagian atau cara jenis beribadah, kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, sebetulnya ini yang mungkin boleh dibilang ibadah yang paling mudah, paling ringan. Bayangkan umpamanya kalau sholat kita harus wudhu dulu, harus dalam keadaan suci. Beribadah enggak? Berdoa enggak? Kita boleh berdoa walaupun dalam keadaan tidak suci, tidak dalam keadaan wudhu, dari hadis kecil ya. Kemudian kalau haji kita ada keharusan tawaf, sa'i, itu kan memerlukan tenaga, di samping memerlukan biaya. Doa enggak. Kemudian secara waktu juga doa bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, kapan saja. Bahkan keadaan kita ketika berdoa itu pun tidak dibatasi. Boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, bahkan berbaring. Bahkan berbaring. Sehingga banyak ulama yang mempraktekkan gitu ya, sebelum tidur sambil berbaring sudah di tempat tidur, itu membaca doa yang macam-macam gitu. Karena memang tidak ada batasan doa harus duduk atau harus berdiri, harus menghadap kiblat dan seterusnya, tidak. Itulah keringanan, kemudahan dalam berdoa. Nah, kemudian manfaat doa untuk orang lain seperti tadi kita sebutkan di atas ya, ada anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu manfaat berdoa juga ternyata akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, Al-Isra itu surat yang ke-17, ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maknanya kurang lebih jika kamu berbuat baik, maka itu berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya jika kamu berbuat tidak baik, berbuat jahat, berbuat keburukan, maka akibat dari perbuatan buruk atau jahat itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, ini juga berlaku di doa kita untuk orang lain. Nah, salah satu bukti yang menguatkan ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu ya, tanpa orang yang kita doakan itu tahu bahwa kita mendoakan kebaikan untuk dia, itu malaikat akan turun kepada orang yang berdoa. Kamu juga dapat apa yang kamu minta untuk saudaramu itu. Jadi kan sederhana sekali. Dengan mendoakan orang lain, kita mendapat kebaikan yang kita mohonkan untuk orang lain itu. Nah, karena itu kita kalau kita baca buku Imam Nawawi,
saya lupa judul bukunya, tapi dalam salah satu tulisan beliau mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, orang-orang salaf soleh terdahulu, kalau mereka menginginkan suatu kebaikan, itu yang dilakukan bukan meminta untuk dirinya, tapi meminta untuk orang lain. Katakan sekarang saya ingin umpamanya ingin kebaikan, punya sesuatu lah harapan saya. Ya orang yang belum punya jodoh katakan umpamanya. Itu berdoanya bukan ya Allah pertemukanlah jodoh saya yang begini yang bukan, tapi ya Allah pertemukanlah orang-orang yang belum punya jodoh itu kepada jodohnya. Itu kan doa kita untuk orang lain gitu. Nah, dengan cara kita berdoa kepada orang lain itu secara tidak langsung kita sebetulnya mendapat apa yang kita harapkan. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ketika menginginkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, berharap sesuatu yang baik dari Allah itu dengan cara mendoakan orang lain. Dulu bukan mendoakan dia. Nah, kita kan kadang-kadang tidak. Kita lebih sering berdoa untuk diri kita gitu. Seolah-olah dalam tanda kutip seolah kita pelit gitu ya mendoakan orang lain gitu. Dengan mungkin dengan cara berpikir saya aja belum dapat gitu. Saya berdoa begini belum dapat masa saya doakan orang lain, padahal logikanya nggak begitu. Logikanya harus kita balik, justru dengan mendoakan orang lain itu kebaikan ya, kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa dari yang kita doakan atau kita harapkan untuk orang lain itu. Nah, Bapak Ibu, apalagi kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain ya tentang doa juga. Ada salah satu hadis, satu riwayat menyebutkan bahwa ketika seorang mukmin, seorang muslim mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin, maka dari atau per setiap satu orang mukmin dia mendapatkan satu kebaikan, satu hasanah. Bukan diambil dari masing-masing orang, bukan dari hasanah, dari kebaikan orang yang kita doakan diambil buat kita, bukan. Per satu orang muslim, satu orang mukmin yang kita doakan itu, kita mohonkan ampunan kepada Allah itu, kita dapat jatah balasan dari Allah berupa satu hasanah atau satu kebaikan. Nah itu artinya kalau sekarang umat Islam ada 1 miliar, ada 1 miliar orang di dunia, dan semuanya itu kita doakan Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, maka kita akan dapat 1 miliar kebaikan setiap kali kita mendoakan itu. Ini istimewanya mendoakan orang lain itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Diminta doa, diminta bantuan doa sama orang lain, kadang-kadang kita sekedar ya nanti saya doakan, insya Allah kita doakan, lupa sampai di rumah atau sampai ini kita lupa doakan. Padahal ketika kita di tengah malam, kita bangun malam, kita tahajud, dan kita sebut gitu dalam doa-doa kita orang lain, apalagi yang pernah minta secara khusus, si A, si B, ya Allah bantulah dia membutuhkan ini orang itu sebetulnya kebaikan semua itu akan kembali kepada diri kita. Gitu. Jadi Allah tidak akan pernah mengkhianati, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Berdasarkan tadi ayat yang kita bacakan di surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu, dan jika kamu berbuat tidak baik, berbuat jahat, maka itu juga akan kembali kepada dirimu juga akibatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkait doa ini kadang kita risau, kira-kira doa saya ini dikabulkan atau tidak, karena memang ada beberapa riwayat hadis juga ya yang mengatakan ada doa yang dikabulkan, ada yang tidak. Tentu nanti ada sebab-sebabnya, yang dikabulkan yang bagaimana, yang tidak yang bagaimana. Nah, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, saya nggak peduli atau saya nggak begitu risau dengan pengabulan doa, dikabulkan atau tidak itu bukan pikiran saya lah, kata Umar.
bukan menjadi sesuatu yang saya pikirin apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Yang menjadi pikiran saya, kata Umar, yang merisaukan saya itu justru sebenarnya doanya itu sendiri. Apakah saya sudah benar berdoa? Apakah ikhlas? Apakah ketika berdoa saya sudah benar-benar tunduk, menunjukkan bahwa saya membutuhkan bantuan Allah atau tidak? Nah, sebab kata Umar, begitu kita tulus, gitu, begitu kita diilhami oleh Allah untuk berdoa, karena berdoa juga kadang-kadang ada dorongan dari atas, ada dorongan dari Allah gitu ya, dorongan kuat di dalam hati kita untuk berdoa. Nah, ketika ada dorongan itu di dalam hati kita untuk berdoa kepada Allah, itu sebenarnya jawaban atau pengabulan doa udah secara otomatis akan ikut, gitu. Karena yang nyuruh kita berdoa Allah, yang mengilhami kita untuk berdoa itu Allah, maka pengabulannya sudah pasti ikut secara otomatis. Sama dengan ini kurang lebih maknanya sama dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika beliau mengatakan begitu, ketika kamu terdorong untuk beristighfar, maka itu sudah ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan mengampuni dosamu. Gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan begitu dalam diri ada dorongan untuk beristighfar, astagfirullahaladzim. Itu kata Ali bin Abi Thalib itu sudah jaminan bahwa Allah akan mengampuni dosa kamu. Kenapa? Ya karena yang menggerakkan hati kita untuk beristighfar itu Allah. Gitu. Masa Allah yang nyuruh terus dia nggak mengabulkan, gitu, nyuruh untuk beristighfar, masa Allah tidak mengampuni? Itu mustahil buat Allah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Nah intinya begitu bahwa kembali ke persoalan yang di depan tadi, bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain, itu pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita juga. Kebaikannya sebaliknya perbuatan buruk yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita juga akibatnya. Nah terkait itu kalau kita hubungkan dengan kondisi corona sekarang ini, keberadaan kita di rumah yang tujuannya untuk kebaikan orang lain itu pada hakikatnya jauh lebih bermanfaat dan akan membuahkan pahala kepada kita daripada kalau kita memaksa diri kita untuk keluar di kerumunan orang banyak yang boleh jadi akan membawa keburukan. Gitu. Nah sedikit saya ingin menyinggung terkait dengan hal ini karena masih saja ada semacam protes gitu, kenapa sih kita harus dibatasi ke masjid padahal ini bulan yang suci, bulan yang mulia. Dulu Rasulullah SAW pernah melarang salah seorang untuk mendekati masjid, untuk datang ke masjid karena dia bau bawang. Jadi habis mengkonsumsi bawang. Satu riwayat nyebut bawang merah, ada bawang putih, ya mungkin dua-duanya bawang lah. Pokoknya ada bau mulut barangkali. Nah itu orang yang bau mulut itu gara-gara konsumsi bawang itu dilarang untuk mendekati masjid. Gitu. Kenapa? Karena bau bawangnya itu akan mengganggu orang lain, akan mengganggu malaikat juga. Ada dalam riwayat malaikat juga terganggu dengan aroma yang menyengat itu. Nah sekarang kita bayangkan bau bawang saja dilarang, gitu ya. Bau bawang saja dilarang untuk ke masjid karena mengganggu jamaah atau orang yang lain. Apalagi kalau yang kita bawa itu adalah virus, penyakit menular dan lain-lain. Itu saya kira. Saya mungkin sampai di jam saya 46 ini Pak ya, jam 8:46. Mungkin sisanya bisa kita buka diskusi atau gini. Saya kembalikan ke Pak itu bagus Pak ya. Nah, baik, saya kira sampai di sini dari saya. Mudah-mudahan bisa kita perluas dengan bincang-bincang atau diskusi setelah ini. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Dan ini sudah ada pertanyaan Ustadz. Ya. Saya bacakan ini yang pertama dari Pak Tubagus nih, kalau nggak Ibu Tubagus. Saya bacakan Ustadz. Apakah ketika mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik, apakah akan kembali ke kita, padahal orang tersebut sudah menzolimi
kepada kita. Mohon penjelasan, Pak. Jadi kalau doa yang tidak baik itu apakah juga akan kembali ke kita? Padahal orang tersebut yang kita doakan itu sudah menzolimi kita. Gitu. Oh ya, ya. Terima kasih ini Pak Tubagus dan Ibu. Dari banyak pembahasan tentang doa ini, lebih banyak memang konteksnya doa yang baik. Itu bukan doa yang tidak baik. Sebab untuk doa yang tidak baik tadi, tidak baik itu sebetulnya juga bukan berarti apa ya? Karena ada hadis lain mengatakan bahwa da'watul mazlum itu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi tidak ada pembatas antara dia dengan Tuhan. Artinya pasti langsung dikabulkan. Maka itu menjadi alasan kita boleh mendoakan sesuatu yang tidak baik lah katakan gitu. Walaupun saya berat mengatakan istilah tidak baik ini kepada orang yang sudah menzolimi. Karena apa? Dalam prakteknya ulama-ulama itu ada juga yang memahami bahwa doa orang mazlum yang dizolimi tadi itu bukan dalam arti itu. Benar bahwa doa orang yang dizolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, pasti dikabulkan. Tetapi orang-orang soleh dulu memanfaatkannya bukan dengan cara mendoakan keburukan bagi orang yang yang menzolimi. Katakanlah saya ini dizolimi orang, saya ya Allah balaslah kezoliman ini kepada orang itu. Saya tidak berdoa begitu, tapi dengan posisi saya yang sedang terzolimi ini, saya mengharap ya Allah berikanlah apa yang aku harapkan ini ya Allah. Bodoh amat saya sama orang itu istilahnya gitu. Dia udah menzolimi saya, toh engkau pasti akan membalas perbuatan buruk dia. Tapi posisi saya, status saya sekarang sebagai orang yang dizolimi, yang engkau janjikan bahwa tidak ada penghalang antara doa orang yang dizolimi dengan pengabulan engkau. Sekarang aku ingin memanfaatkan status ini, posisi ini untuk memohon kepada Allah. Saya belum punya jodoh, beri saya jodoh ya Allah. Saya belum punya begitu, jadi memanfaatkannya tetap untuk kebaikan, bukan untuk kemudian memohonkan keburukan kepada orang itu. Walaupun banyak juga ulama yang mengatakan sah-sah saja gitu. Sebab yang pilihan pertama tadi itu dia sudah yakin bahwa saya doakan atau tidak, Allah pasti akan membalas keburukan orang itu gitu. Ya sudah, saya nggak usah doakan yang buruk buat orang itu. Saya lebih ingin memanfaatkan untuk diri saya. Nah, kedua, ada ulama yang memahaminya juga agak berbeda. Memahaminya kita mendoakan kebaikan untuk orang itu. Gitu. Ini mungkin berat. Orang sudah menzolimi kita kok kita doakan kebaikan. Tapi itulah gitu. Dengan posisi kita sebagai orang yang terzolimi, yang doanya makbul, kita berdoa ya Allah berilah petunjuk kepada orang itu. Gitu, ya Allah sadarkanlah orang itu. Jadi nggak usah memohon doa untuk membalas keburukan orang itu, enggak. Tapi yang kita mohonkan adalah ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan kesadaran kepada orang itu, semoga dia menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, doa kita yang begitu itu jauh lebih baik dan makbul, sehingga besar kemungkinan orang yang tadinya jahat, yang tadinya buruk itu bisa berubah menjadi orang baik. Mengapa ada ulama yang memahami begini? Karena dulu Nabi juga begitu, gitu. Dasarnya apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi ketika dizolimi oleh orang-orang di Taif. Kan beliau pernah berdakwah di Taif, kita tahu sejarahnya itu. Beliau ada yang melempar beliau dengan batu, ada yang melempar dengan kotoran, gitu ya. Dan bahkan malaikat sampai turun ditanya, mau apa engkau nih Muhammad katanya. Kalau engkau minta gunung ini aku timpakan kepada mereka, aku timpakan katanya. Akan aku bawa gunung ini akan aku timpakan kepada mereka. Enggak, kata Rasul. Aku tidak minta itu. Aku masih berharap nanti anak cucu mereka akan baik, jauh lebih baik dari mereka. Tetap kebaikan yang didoakan oleh Rasul dalam posisi beliau sebagai orang yang terzolimi. Dan terbukti, gitu. Terbukti dalam sejarah. Ternyata dari anak keturunan orang-orang Taif yang tadinya mengganggu, ya, melempari Nabi dengan kotoran, dengan batu, itu muncul generasi berikutnya yang justru menerima agama Islam, gitu, menerima agama ajaran Nabi Muhammad. Saya kira di situ. Gitu. Jadi saya tidak cenderung mengatakan kalau kita mendoakan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kita dalam konteks itu tadi Bu ya. Jadi
Karena ada hadis yang mengatakan dakwatul mazlum itu tadi tidak ada pembatas atau penghalang dengan Allah. Begitu Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya Pak. Nah, halo. Siap. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan apa yang ditanyakan tadi sama Pak Ustadz Bagus mengenai ini menarik tentang doa. Ada banyak orang yang misalnya saya sowan nih ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya mohon didoakan bla 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 bla, saya punya keinginan ini itu dan ini itu gitu ya. Lalu banyak orang yang menjawab begini, oh iya deh, saya doain gitu. Sudah saja. Oh iya, saya doain, terputus itu saja. Nah, maksud saya, apakah dengan jawaban seperti itu sudah menjawab doa atau dia sudah mendoakan orang yang minta didoakan tersebut, atau hanya sekedar menjawab saja? Sebetulnya dia belum mendoakan gitu dengan jawaban tadi. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan ya, Pak Hasanuddin. Ya. Saya tidak begitu Pak. Jadi kalau umpamanya orang dimintain doa, tolong doain ya, insya Allah. Ya itu baru sekedar jawaban saja kalau dia tidak benar-benar berdoa ya, baru basa-basi lah katakan. Basa-basi yang menjadi benar-benar makbul nanti dan bermanfaat buat orang kedua-duanya yang mendoakan maupun yang minta didoakan, itu kalau benar-benar orang itu sudah berdoa. Makanya banyak sekali kiai-kiai kita yang apa namanya santrinya atau murid-muridnya itu berhasil, itu bukan sekedar basa-basi kayak tadi, ya saya doakan, enggak. Itu memang bangun malam, ketika bangun malam itu dia ingat betul, oh si A, si B sudah menghubungi saya minta didoakan, si ini minta ini nih. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi harapan mereka. Disebut satu persatu namanya itu. Atau kalau banyak ya Allah, murid-muridku, orang-orang yang berharap dari aku untuk berdoa kepadamu, ini sekarang aku sampaikan keinginan mereka semua kepadamu ya Allah. Itulah yang kemudian menjadikan santri-santrinya, murid-muridnya yang belajar sama kiai itu betul-betul berhasil gitu, karena betul-betul didoakan gitu, bukan ya insya Allah tapi nggak dipraktekkan gitu ya. Jadi dan itu akan jauh lebih baik mendoakan semacam itu sesuai hadisnya tadi ya, secara tanpa diketahui oleh orangnya. Jadi memang bagus ketika umpamanya ada orang datang ke kita lalu minta doa, kita doakan di situ sebelum orang itu pulang, punya orang bertamu katakanlah. Kan kadang-kadang begitu juga, ada orang bertamu ke kiai minta doa, lalu sebelum pulang langsung didoakan sama kiai, ayo diaminkan ya Allah gini-gini macam-macam. Nah itu bagus juga, tetapi ada yang lebih bagus berdoanya itu tanpa orang itu tahu gitu. Maksudnya apa ya? Lebih menjamin ketulusan, keikhlasan gitu berdoa yang tidak di depan orangnya. Sebab kalau di depan orangnya boleh jadi namanya manusia kan, boleh jadi ada bisikan, ada godaan, doanya dilama-lamain, doanya dibagus-bagusin atau gimana gitu. Karena kita sedang berhadapan dengan orang yang kita doakan. Tapi kalau kita berdoanya pada malam hari sendiri, tidak diketahui oleh orang yang minta doa, itu kemungkinan kita tulus ikhlasnya itu jauh lebih besar gitu. Itu Pak saya kira ya, Pak Hasanuddin ya. Ya, baik. Ya, makasih Pak Hasan. Satu lagi boleh Ustadz? Silakan. Ya. Mari silakan. Nah. Ada yang lain? Ada itu. Kalau enggak saya ingin mau tanya boleh? Mau lagi? Halo, saya ingin tanya pertanyaan aja Ustadz. Sebenarnya ada enggak sih tanda-tanda bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah gitu? Kan kadang kita udah kayaknya saya udah berdoa siang malam tapi kok belum ada tanda-tanda mau dikabulkan gitu. Belum dikabulkan lah gitu. Tapi apakah ada tanda-tanda gitu Ustaz? Baik, mungkin kita perlu pengertian yang sama dulu ini soal dikabulkan doa ini.
Ya. Jadi dikabulkan doa itu tidak melulu berarti bahwa apa yang kita inginkan itu tercapai. Iya. Contohnya yang sederhana kan begini. Ada dua anak muda sama-sama naksir lah dengan satu gadis. Ya dua-duanya berdoa, ya kan, siang malam tahajud. Dua-duanya ini orang soleh gitu. Tapi ujungnya kan hanya dapat jodoh dengan gadis itu. Nah, apakah yang nggak dapat jodoh ini kemudian berarti Allah tidak mengabulkan doanya? Enggak. Allah tetap mengabulkan doa orang yang ini yang tidak berjodoh tadi dalam bentuk yang lain, nah, gitu. Dalam bentuk yang lain selama doanya tulus, selama doanya benar gitu ya. Bentuk lainnya itu boleh jadi dia dapat jodoh yang lebih baik jika kalau seandainya dia kawin sama orang yang itu, gitu. Dia dapat perempuan yang lebih baik. Jadi pengabulan doa itu tidak melulu harus berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sehingga tanda-tanda dikabulkan doa itu juga tidak selalu mudah kita baca gitu ya. Yang penting ada ketenangan di dalam diri kita setelah kita berdoa, memasrahkan kepada Allah, ada kepuasan tawakal gitu kepada Allah, apapun yang Allah putuskan itu memang sudah bagian saya. Nah, itu sebetulnya tanda bahwa doa kita dikabulkan walaupun dalam bentuk yang lain. Gitu. Apalagi dalam hadis kan disebutkan begitu Pak ya, doa kadang-kadang malah tidak dikabulkan di dunia. Dalam kasus yang tadi dia nggak dapat gadis yang lain yang lebih bagus dari yang dia incar tadi itu, tapi disimpan oleh Allah di dunia, nggak dikasih apa-apa. Nanti kamu di akhirat saya kasih yang jauh lebih besar. Kan ada juga saya kira hadisnya begitu. Gitu saya kira Pak. Baik Ustadz, kayaknya sudah. Iya, jam. Mungkin ditutup dengan doa. Ustadz Udin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, waghfir lana ya ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا رحمة من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل لكل حاجاتنا حوائجنا خصوصا صاحب الحديث في هذه المجلس المبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bincang-bincang nih Pak Kris. Silakan. Foto dulu Pak. Oh iya. Kris foto dulu. Iya. Foto dulu Ustaz. Ustaz, Oh. foto dulu. Oh, iya. Foto dulu. Oke. Betul. Tunggu. Foto dulu yuk. Kris. Ayo yang munculkan ininya, gambarnya. Ayo, Ayo oke. Mas Wahyu. Mas 1, Wahyu. 2, lagi. Maaf, 1, 2. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rina. Bu Rina. Ya, mangga Pak. Kami Insya Allah hari Minggu besok lebih banyak. Mungkin ada baiknya jamaah yang ada di sini seperti Mas Rizky ajak bawa 1 jamaah